Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajar Islam Nur Gunawan, NPM 181050304. Dan saya Sinta Maulida Susanti, NPM 18105030055. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai refraksi gelombang. Perlu teman-teman ketahui bahwa gelombang yang bergerak menuju pantai akan mengalami perubahan tinggi dan pola garis puncak gelombang. Hal ini karena beberapa proses, diantaranya proses refraksi dan pendangkalan gelombang. Lalu ada difraksi, kemudian refleksi, serta gelombang pecah. Nah, lalu tinggi dan arah datangnya gelombang itu sendiri sebenarnya digunakan untuk apa? Jadi, tinggi dan arah datangnya gelombang itu digunakan untuk menentukan arus dan transport sedimen di daerah pantai. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke pengertian refraksi. Dalam buku Teknik Pantai oleh Bapak Prof. Bambang, dijelaskan bahwa refraksi itu terjadi karena adanya pengaruh perubahan kedalaman laut. Sedangkan kedalaman air berpengaruh pada kecepatan rambat gelombang. Apabila cepat rambat gelombang berkurang dengan kedalaman, panjang gelombang juga akan berkurang secara linier. Jadi, di laut dalam, gelombang itu menjalar tanpa dipengaruhi dasar laut. Hal ini dikarenakan kedalaman air lebih besar dari setengah panjang gelombang. Sedangkan di laut transisi dan dangkal, dasar laut mempengaruhi gelombang. Jika ditinjau suatu garis puncak gelombang, bagian dari puncak gelombang yang berada di air, yang posisinya lebih dangkal akan menjalar dengan kecepatan yang lebih kecil daripada bagian air yang lebih dalam. Sehingga, garis puncak gelombangnya akan membelok dan berusaha untuk sejajar dengan garis kontur dasar laut. Selain itu, refraksi juga mempunyai pengaruh terhadap tinggi dan arah gelombang, dan distribusi energi gelombang di sepanjang pantai. Perubahan arah gelombang ini menghasilkan konvergensi atau divergensi, serta mempengaruhi energi gelombang yang terjadi di suatu daerah pantai. Gambar ini menunjukkan refraksi gelombang di daerah pantai yang mempunyai garis kontur dasar laut dan garis pantai yang tidak teratur. Terlihat dalam gambar bahwa garis puncak gelombangnya, ini ya, di sini garis puncak gelombangnya, semakin lama akan berubah bentuk agar sejajar dengan garis kontur dan garis pantai. Terdapat juga garis ortogonal, seperti yang ada di gambar ya. Garis ortogonal yang menunjukkan arah penjalaran gelombang. Garis ini terletak tegak lurus dengan garis puncak gelombang. Pada gambar terlihat bahwa garis ortogonal tersebut membelok sesuai arah garis kontur, agar posisinya itu dapat tegak lurus kontur. Terlihat di gambar, pada lokasi 1, garis ortogonal menguncup. Jadi ini ada garis ortogonal, di lokasi 1 itu posisinya menguncup. Sedangkan di lokasi 2, garis ortogonal ini menyebar. Di antara dua garis ortogonal ini terdapat energi, di mana energi-energi itu konstan sepanjang lintasan. Jadi pada lokasi 1, energi gelombang tiap satuan lebar lebih besar daripada lokasi 2. Hal ini dapat dilihat dari jarak antara garis ortogonal di lokasi 1 lebih kecil daripada di laut dalam. Sedangkan di lokasi 2, jarak tersebut lebih besar. Nah, L0 di sini merupakan panjang gelombang. Di sini terdapat anggapan-anggapan dalam studi refraksi, di antaranya yaitu: yang pertama, energi gelombang antara dua ortogonal adalah konstan. Yang kedua, arah penjalaran gelombang tegak lurus pada puncak gelombang, yaitu dalam arah ortogonal gelombang. Kemudian yang ketiga, perubahan topografi dasar adalah berangsur-angsur. Lalu selanjutnya, cepat rambat gelombang yang mempunyai periode tertentu di suatu tempat hanya tergantung pada kedalaman di tempat tersebut. 5. Pengaruh arus, angin, dan refleksi dari pantai dan perubahan topografi dasar laut diabaikan. Dan yang terakhir, gelombang mempunyai puncak yang panjang, periode konstan, amplitude kecil, dan monokromatik.
Di sini terdapat beberapa rumus untuk menghitung cepat rambat gelombang. Rumus yang pertama ini merupakan rumus persamaan cepat rambat gelombang, di mana C merupakan kecepatan rambat gelombang itu sendiri. Satuannya itu meter per detik. Lalu G di sini merupakan percepatan gravitasi. L adalah panjang gelombang atau jarak antara dua puncak gelombang yang berurutan. Dan D merupakan kedalaman laut atau dapat dikatakan sebagai jarak antara muka air rata dengan dasar laut. Di bawahnya terdapat rumus untuk menghitung cepat rambat gelombang pada laut dangkal, dengan G adalah percepatan gravitasi dan D merupakan kedalaman laut. Seperti yang ada di gambar ya. Karena tinggi gelombang laut dalam ekuivalen memiliki rumus seperti ini, yaitu H aksen 0 sama dengan K aksen kali KR kali H0, di mana H aksen 0 adalah tinggi gelombang laut dalam ekuivalen, H0 merupakan tinggi gelombang laut dalam K aksen yang berarti koefisien difraksi, dan KR atau koefisien refraksi. Sehingga jika di laut dalam, rumus tersebut akan berubah menjadi seperti ini, dengan C0 merupakan cepat rambat gelombang di laut dalam. Persamaan ini menunjukkan bahwa C0 tidak berpengaruh pada kedalaman. Jadi dapat disimpulkan bahwa di laut dalam, gelombangnya itu tidak mengalami refraksi. Sedangkan di laut transisi dan laut dangkal, pengaruh refraksi justru akan semakin besar. Pada materi sebelumnya telah dijelaskan bahwa energi total gelombang merupakan jumlah dari energi kinetik atau energi yang disebabkan oleh kecepatan partikel air karena adanya gaya gelombang, dan energi potensial gelombang atau energi yang dihasilkan oleh perpindahan muka air karena adanya gelombang. Sehingga energi total gelombang tiap satuan lebar gelombang memiliki rumus seperti ini, di mana E yang merupakan energi total gelombang, rho di sini merupakan rho air sebesar 1000 kg per meter kubik, terdapat G atau percepatan gravitasi, H yang berarti tinggi gelombang, serta L atau panjang gelombang. Dan ini adalah rumus untuk tenaga gelombang. P sama dengan E kali E per T, di mana P merupakan tenaga gelombang. N di sini dapat dicari pada tabel L1. E adalah energi total gelombang, dan juga T yang merupakan periode gelombang atau interval waktu yang diperlukan oleh partikel air untuk kembali pada kedudukan yang sama dengan kedudukan sebelumnya. Pada gambar ini terdapat dua garis ortogonal yang melintas dari laut dalam menuju pantai. Jadi ini ada dua garis ortogonal yang berasal dari laut dalam menuju pantai. Energi gelombang pada lintasan ini dianggap tidak keluar dari lintasannya, dan tenaga yang terkandung di antara dua garis ortogonal dapat dianggap konstan. Apabila B di sini merupakan jarak antara dua garis ortogonal ini, maka tenaga gelombang di laut dalam dapat dirumuskan menjadi seperti ini. Dengan P0 yang merupakan tenaga gelombang di laut dalam. Karena berada di laut dalam, maka N0 yang digunakan sebesar 0,5. E0 adalah energi total gelombang di laut dalam. B0 di sini merupakan jarak antara dua garis ortogonal di laut dalam, dan T0 yang merupakan periode gelombang pada laut dalam. Dan jika di suatu titik di laut yang lebih dangkal, maka rumus tenaga gelombangnya akan berubah menjadi seperti ini. Pada slide sebelumnya telah dijelaskan bahwa tenaga gelombang yang tersimpan di antara dua garis ortogonal gelombang sepanjang lintasannya adalah konstan. Sehingga rumus untuk tenaga gelombang di antara dua garis ortogonal dapat dituliskan menjadi seperti ini, di mana tenaga gelombang pada laut dalam sama dengan tenaga gelombang pada laut dangkal, yang keduanya adalah konstan. Apabila energi gelombang dengan rumus seperti ini disubstitusikan ke dalam persamaan tersebut, maka akan menghasilkan persamaan yang seperti ini. Ini persamaan dari hasil substitusi dua rumus ini.
Dari persamaan hasil substitusi antara rumus tenaga gelombang di antara dua garis ortogonal dengan rumus energi total gelombang, diketahui bahwa suku pertamanya merupakan pengaruh dari pendangkalan yang dikenal sebagai koefisien pendangkalan yang dapat dituliskan dengan Ks. Sedang suku keduanya merupakan pengaruh garis ortogonal konvergen atau divergen yang disebabkan oleh refraksi gelombang, maka dikenal sebagai koefisien refraksi atau Kr. Sehingga persamaan ini dapat dituliskan menjadi seperti ini. Dengan H0 merupakan tinggi gelombang pada laut dalam. Persamaan ini dapat digunakan untuk menghitung tinggi gelombang di laut transisi dan dangkal. Dengan tinggi gelombang yang digunakan adalah tinggi gelombang laut dalam, dan jika jarak antara dua ortogonal yaitu B dan B0 telah diketahui dari studi refraksi. Dalam materi sebelumnya telah dijelaskan bahwa koefisien pendangkalan atau Ks memiliki rumus seperti ini ya. Ks sama dengan H per H aksen 0. Dengan H aksen 0 merupakan tinggi gelombang laut dalam ekivalen, di mana koefisien pendangkalan Ks merupakan fungsi panjang gelombang dan kedalaman air. Koefisien ini diberikan dalam tabel L1 untuk berbagai nilai D per L0. Dalam menyelesaikan masalah refraksi gelombang, dapat digunakan hukum Snell pada optik. Hal ini dikarenakan proses refraksi gelombang memiliki kesamaan dengan refraksi cahaya, di mana keduanya sama-sama melintasi dua media perantara yang berbeda. Pada gambar ini, terlihat suatu deretan gelombang yang menjalar dari laut dalam dengan kedalaman D1 menuju kedalaman D2. Perubahan kedalaman yang terjadi itu mendadak seperti anak tangga, dan perubahan tersebut dianggap tidak ada refraksi gelombang. Karena adanya perubahan kedalaman, maka cepat rambat dan panjang gelombang berkurang dari C1 dan L1 menjadi C2 dan L2. Sehingga dengan hukum Snell berlaku rumus seperti ini, di mana A itu berada di sini ya, yang merupakan sudut yang sama yang diukur saat garis puncak gelombang melintasi kontur dasar berikutnya. Kemudian C2 dan C1 ini merupakan kecepatan gelombang pada kedalaman. Lalu C1 berada di kontur pertama, sedangkan C2 berada di kontur kedua. Lalu untuk A1 yang letaknya ada di sini merupakan sudut antara garis puncak gelombang dengan kontur dasar, di mana gelombang itu melintas. Apabila gelombangnya ditinjau di laut dalam dan di suatu titik yang ditinjau, maka persamaannya berubah menjadi seperti ini, di mana A merupakan sudut antara garis puncak gelombang dan garis kontur dasar laut di titik yang ditinjau. Kemudian C dan C0 ini merupakan kecepatan gelombang pada kedalaman. Kalau C berada di suatu titik yang ditinjau, sedangkan C0 berada di titik dalam laut. Lalu untuk A0 merupakan sudut antara garis puncak gelombang di laut dalam dan di garis pantai. Pada gambar ini terlihat bahwa jarak antara ortogonal di laut dalam dan di suatu titik adalah B0 dan B. Apabila kontur dasar laut adalah lurus dan sejajar, maka jarak X di titik 0 dan di titik berikutnya adalah sama, sehingga dapat dituliskan dengan persamaan ini, di mana X yang letaknya di sini adalah jarak horizontal antara kedua garis ortogonal gelombang, sehingga rumus untuk mencari koefisien refraksi dapat dituliskan menjadi seperti ini. Di sini terdapat sebuah contoh soal dengan diketahui. Yang pertama itu tinggi gelombangnya 2 meter. Kemudian periodenya 8 detik, serta arah gelombangnya dari barat laut dengan sudut antara garis puncak gelombang di laut dalam dan garis pantai atau A0 itu sebesar 45 derajat. Sedang yang ditanyakan yaitu tinggi
dan sudut datang gelombang pada kedalaman 3 meter. Langkah pertama, kita harus menentukan nilai panjang gelombang laut dalam atau L0 dengan rumus L0 sama dengan 1,56 dikalikan dengan periode gelombang kuadrat. Karena periode gelombang sudah diketahui yaitu sebesar 8 detik, maka hasil dari 1,56 dikalikan 8 kuadrat adalah 99,84 meter. Karena sudah didapatkan nilai panjang gelombang laut dalam, maka dicari kecepatan gelombang di laut dalam atau C0 dengan rumus C0 yaitu panjang gelombang laut dalam dibagi dengan periode, sehingga dapat dituliskan menjadi seperti ini ya, 99,84/8 yang hasilnya sebesar 12,48 meter per detik. Selanjutnya dicari nilai D per L0 untuk menentukan nilainya dalam tabel L1. D di sini merupakan kedalaman laut yang telah diketahui sebesar 3 meter, sehingga D per L0 dapat dituliskan menjadi seperti ini, yang hasilnya sebesar 0,03. Nah, untuk nilai D per L0 di atas, dengan tabel L1 didapatkan nilai D per L sebesar 0,07135, sehingga nilai L atau panjang gelombang dapat dihitung dengan rumus seperti ini, yang menghasilkan nilai L sebesar 42,05 meter. Lalu kecepatan gelombang dapat dihitung dengan rumus C yang merupakan panjang gelombang dibagi dengan periode. Dituliskan dengan seperti ini ya. Sehingga nilai kecepatan gelombangnya diperoleh sebesar 5,26 meter per detik. Sehingga arah datangnya gelombang pada kedalaman 3 meter dapat dihitung dengan persamaan hukum Snell. Ini persamaannya, di mana nilai kecepatan gelombang sebesar 5,26 meter per detik dibagi dengan kecepatan gelombang di laut dalam yang nilainya sebesar 12,48 meter per detik dikalikan dengan sin A0 yaitu 45 derajat, sehingga nilai arah datangnya gelombang didapat 17,34 derajat. Langkah selanjutnya yaitu menghitung koefisien refraksi dengan rumus KR sama dengan akar cos 45 derajat per cos 17,34 derajat, yang kemudian didapatkan nilai KR sebesar 0,86. Lalu koefisien pendangkalan dihitung dengan rumus ini ya, dimana N0 yang digunakan sebesar 0,5 karena berada di laut dalam. Kemudian nilai L0 sebesar 99,84 meter. Nilai N didapat dari tabel L1 sebesar 0,9388 dan nilai L sebesar 42,05 meter, sehingga didapat nilai KS sebesar 1,1245. Setelah nilai koefisien refraksi dan pendangkalan serta tinggi gelombangnya telah diketahui, maka tinggi gelombang pada kedalaman 3 meter dapat dihitung dengan mengalihkan nilai KS, KR, dan H0, sehingga didapatkan tinggi gelombangnya sebesar 1,93 meter. Jadi dalam pembuatan diagram refraksi gelombang yang berfungsi untuk menentukan koefisien refraksi, terdapat dua macam metode yang digunakan, yaitu metode puncak gelombang dan metode ortogonal gelombang. Untuk yang pertama akan dijelaskan mengenai metode puncak gelombang. Terdapat langkah pertama dari pembuatan diagram refraksi dengan metode ini dimulai dari garis puncak gelombang. Ini adalah gambar dari garis puncak gelombang. Kemudian langkah keduanya yaitu menetapkan sejumlah titik di sepanjang garis puncak gelombang berdasarkan kedalaman air tiap titik. Di sini terdapat titik 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai dengan titik N. Pada langkah ketiga, panjang gelombang dihitung dengan persamaan ini atau dengan tabel L1.
sehingga didapatkan nilai L1, L2, L3, L4, L5, L6 sampai dengan L ke N. Panjang gelombang ini diplotkan pada titik-titik di sepanjang garis puncak gelombang dengan garis panjang gelombang berada tegak lurus dengan garis puncak gelombang tersebut. Sehingga pada langkah keempat didapatkan garis puncak gelombang berikutnya yang berasal dari ujung-ujung panjang gelombang yang ditarik garis B. Langkah-langkah tadi diulangi terus-menerus sampai akhirnya didapat garis puncak gelombang C, D, dan seterusnya. Langkah terakhir adalah pembuatan garis ortogonal gelombang dengan menghubungkan titik 1A, 1B, 1C, 1D, lalu 2A, 2B, 2C, 2D, dan seterusnya. Metode kedua yang digunakan untuk membuat diagram refraksi yaitu metode ortogonal gelombang. Dalam metode ini terdapat beberapa langkah untuk membuat diagram refraksi, di antaranya langkah yang pertama yaitu menetapkan arah penjalaran gelombang di laut dalam. Kemudian yang kedua adalah membuat garis puncak gelombang di laut dalam yang merupakan garis tegak lurus dan tegak lurus arah gelombang. Lalu langkah terakhir adalah membuat garis-garis ortogonal gelombang hingga garis kontur sama dengan L0 dengan jarak tertentu dan tegak lurus pada garis puncak gelombang dan sejajar dengan arah gelombang. Ada dua prosedur dalam pembuatan diagram refraksi dengan metode ini, yaitu apabila sudut datang gelombang atau A kurang dari 80 derajat dan apabila A lebih dari 80 derajat. Prosedur jika A kurang dari 80 derajat digunakan diagram atau template. Ini adalah gambaran dari diagram template. Dalam pembuatan diagram refraksi dengan prosedur A kurang dari 80 derajat, ada beberapa langkah yang dilakukan. Yang pertama, yaitu menentukan garis kontur, seperti yang saya tunjukkan ya. Yang kedua, langkah ini yaitu dengan menghitung perbandingan cepat rambat gelombang C1 per C2 dan C2 per C1. Di mana C1 di sini merupakan cepat rambat gelombang pada kontur yang lebih dalam. Adapun rumus yang dapat digunakan untuk menghitung perbandingannya yaitu seperti ini. Dapat diperhatikan lebih jelas ya. Dengan D per L di sini adalah fungsi dari D per R0 seperti yang diberikan dalam tabel R1. Langkah selanjutnya, kita membuat garis kontur tengah yang berada di antara 15 meter dan 20 meter. Setelah garis kontur tengah ini dibuat, kita dapat memotongkannya dengan garis ortogonal datang. Jadi pada titik ini terjadi perpotongan antara garis kontur tengah dengan garis ortogonal datang. Nah, kemudian dibuat garis singgung pada kontur tengah melalui titik potong garis kontur tengah dengan garis ortogonal gelombang ini. Ini garis singgungnya. Selanjutnya, template yang diletakkan dengan posisi garis bertanda ortogonal di atas garis ortogonal gelombang datang dengan nilai C1 per C2 sama dengan 1. C1 per C2 itu letaknya berada pada perpotongan antara kontur tengah dan ortogonal gelombang datang. Kemudian, langkah selanjutnya yaitu memutar template terhadap titik putar sampai nilai C1 per C2 memotong garis singgung pada kontur tengah. Nah, gambar yang tadi berubah menjadi seperti ini ya, di mana terjadi perubahan letak titik potong garis ortogonal gelombang datang dengan garis singgung kontur tengah. Hal ini disebabkan oleh perputaran template terhadap titik putar. Setelah itu, buat garis sejajar dengan arah garis ortogonal tersebut sedemikian sehingga garis ortogonal datang dan yang meninggalkan diukur dari kedua kontur adalah sama. Dapat dilihat pada gambar ini bahwa jarak AB sama dengan BC, yang berarti garis ortogonal datang sama dengan garis ortogonal yang meninggalkan.
Ulangi prosedur di atas untuk interval kontur berikut. Dengan cara yang sama, garis ortogonal juga dapat dibuat dari air dangkal menuju air dalam, tetapi dengan nilai C2/C1, di mana C1 adalah cepat rambat gelombang di kontur yang benar. Jadi, apabila A lebih dari 80 derajat, maka garis ortogonal gelombang tidak dapat memotong garis kontur, tetapi letaknya hampir sejajar. Maka dari itu, interval kontur di sini dibagi menjadi sejumlah subinterval yang lebih kecil. Dapat dilihat pada gambar bahwa interval dibagi menjadi sejumlah segmen atau kotak ini oleh garis melintang. Jarak antara garis melintang atau R itu sembarang dan ditetapkan sebagai perbandingan dengan jarak antara kontur J melalui titik tengah segmen. Cara menghitung seluruh interval yang dilintasi oleh garis melintang yaitu dengan C2/C1 pada titik tengah dari subinterval. Dibuat sudut putar ortogonal atau delta A sebagai fungsi C2/C1 untuk berbagai nilai perbandingan R/J. Prosedur ini diulangi untuk tiap segmen berikutnya sampai sudut datang A lebih kecil dari 80 derajat. Demikian pemaparan materi mengenai refraksi gelombang dari kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.